Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 5, yaitu Ranti Fatima, beserta rekan saya, Hana Kamala Putri, izin untuk memaparkan materi kami yang berjudul Ajak Piutang. Adapun yang terhormat, Ibu Diana Noviarini, SEMMSI, selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, selanjutnya ada beberapa materi yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama ada pengertian dari ajak piutang, landasan hukum, peran, rukun dan syarat, jenis ajak piutang syariah, dan juga penyebab. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari ajak piutang. Oke, ajak piutang itu merupakan suatu kontrak di mana perusahaan ajak piutang ini menyediakan jasa-jasa seperti jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan ajak piutang secara terus-menerus menjual atau menjamin piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa. Adapun menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009, pengertian ajak piutang ini ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Oke, adapun beberapa kegiatan ajak piutang itu pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara yang lain sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan, dan yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Oke, selanjutnya landasan hukum. Berdasarkan dasar hukum substansi itu ada dua jenis. Itu pertama dasar hukum substansi murni. Itu berasal dari pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini mengandung arti bahwa semua pihak yang tergabung dalam perjanjian sudah menyetujui apapun di antara mereka selama kesepakatan tersebut sah. Maka kesepakatan itu akan mengikat bagi semua orang yang mengadakannya, layaknya undang-undang. Lalu yang kedua, dasar hukum substansi bertendensi prosedural. Ada beberapa pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 613 KUH Perdata mengatur pengalihan piutang, pasal 1459, 1491, 1493, 1495, dan 1533 mengatur penjualan piutang. Dan yang terakhir, pasal 174 sampai dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat kesanggupan. Lalu selanjutnya landasan hukum berdasarkan administratif itu ada dua. Yang pertama undang-undang. Itu tercantum pada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 memberi alas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan ajak piutang. Adapun peraturan lainnya yaitu yang pertama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Oke, adapun beberapa peran ajak piutang berisi beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan ajak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha. Itu yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan klien memperoleh harga melalui peningkatan pertukaran modal kerja. Lalu yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan ajak piutang. Dan yang terakhir, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada tiga. Yang pertama, perusahaan ajak piutang, klien, dan juga nasabah. Maksudnya ini, perusahaan ajak piutang ini sebagai faktor.
klien sebagai supplier, dan juga nasabah sebagai customer. Mekanismenya yaitu, pada tahap pertama, perusahaan akan membuka ekspansi pemasaran. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan atau klien. Perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi pemasaran. Dengan jasa factoring atau jasa perusahaan anjak piutang ini, pihak lain diharapkan dapat menyusun strategi atau rencana ekspansi secara lebih luas, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada rukun dan syarat anjak piutang. Nah, yang pertama ini ada rukun, di mana yang pertama ini orang yang ingin memindahkan utang atau disebut sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai utang disebut sebagai orang yang berhutang. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama disebut pihak ketiga. Dan yang terakhir, kesepakatan perjanjian berada di awal. Kemudian syarat anjak piutang yang pertama itu pihak yang memindahkan utang harus berakal, begitu juga dengan pihak yang menerima. Nah, kemudian pihak yang menerima pemindahan hutang harus berakal sehat, dan mampu menerima pemindahan hutang tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ini ada jenis-jenis anjak piutang. Nah, yang pertama ini ada jenis-jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan. Yang pertama ini ada full service factoring, di mana jenis anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Nah, contoh dari non-pembiayaan itu seperti analisis kredit terhadap suatu klien, apakah pantas untuk diberikan transaksi secara kredit. Kemudian yang kedua ada bulk factoring, di mana jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Kemudian yang ketiga ada maturity factoring, di mana anjak piutang ini memberikan pembiayaan yang pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan oleh perusahaan anjak piutang. Dan yang keempat ini ada finance factoring, di mana menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Boleh di next. Kemudian ada jenis anjak piutang berdasarkan perjanjian. Yang pertama ini adalah disclosed factoring, di mana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Nah, jadi saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang ini memiliki hak tagih kepada debitur atau customer yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ini ada undisclosed factoring, di mana transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, terkecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Boleh di next. Selanjutnya itu ada anjak piutang syariah. Nah, anjak piutang syariah ini merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam anjak piutang syariah ini, pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan, kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. Boleh di next. Selanjutnya ini ada penyebab berakhirnya anjak piutang. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan anjak piutang kurang bisa berkembang di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah risiko pasar, di mana risiko yang muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dan rekening administratif. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional, di mana
Risiko yang ketidakkecukupan proses internalnya, kesalahan manusia sendiri, kegagalan dalam sistem, kemudian adanya kejadian dari luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan ancang piutang tersebut. Kemudian yang ketiga ada risiko hukum, di mana risiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Kemudian yang keempat ada risiko strategi, di mana merupakan risiko yang terjadi karena ketidaktepatan waktunya perusahaan anjak piutang dalam mengambil sebuah keputusan strategik dan gagal dalam mengantisipasi pada perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah risiko kredit, di mana penilaiannya pada risiko intern atau risiko kredit. Indikator yang digunakan yakni pada portofolio komposisi aset dan juga tingkat konsentrasi, serta kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Boleh di next? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ini selanjutnya langsung dibuka. Ya, silakan apa namanya masing-masing perwakilan kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaan dari saya tadi itu tolong dibuat ya oleh kelompok yang presentasi dalam satu lembar aja penjelasannya ya mengenai contoh kasus adanya perusahaan yang melakukan anjak piutang ini. Kemudian seperti biasa nanti apa namanya di-submit di grup WhatsApp ini ya, apa namanya dalam satu halaman aja di doc atau di PDF ya. Oke. Silakan kelompok-kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Next, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Oke, untuk Rizwita Safitri boleh langsung ajukan pertanyaannya. Sebelumnya, maaf off-cam. Terima kasih kepada kelompok 5 atas pemaparan materinya. Saya Deswita Syafitri izin bertanya. Transaksi anjak piutang menurut kalian ini akan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi seperti apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Deswita. Ini kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, sebelumnya di sini ada Ayu yang sedang berkendala. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Sebelumnya maaf ya bagian Onik, apa kelemahan dari anjak piutang itu sendiri? Terima kasih Ayu. Kita tampung dulu ya.
Oke, selanjutnya saya dan juga Hana akan menjawab pertanyaan dari Deswita dan juga Ayu. Yang pertama dari Deswita dulu. Pertanyaannya, transaksi anjak piutang menurut kalian akan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi seperti apa? Oke, anjak piutang ini cocok bagi perusahaan yang memerlukan sumber pembiayaan siap pakai sewaktu-waktu diperlukan atau standby facility. Untuk kondisi yang khusus seperti pemanfaatan pembelian barang dalam jumlah besar dengan diskon yang menarik. Maksudnya perusahaan yang memang sudah dalam kondisi finansial itu sudah tetap dan sudah memiliki cadangan dana yang mencukupi gitu. Biar kalau misalkan ada apa-apa langsung bisa digunakan. Gitu sih. Selanjutnya, Anak boleh menjawab pertanyaan dari Ayu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya itu apa kelemahan dari anjak piutang itu sendiri? Di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama ini dapat memboroskan biaya administrasi. Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa anjak piutang ini juga dapat mengurangi biaya administrasi, tapi terkadang juga menggunakan jasa perantara penagihan ini harus membayarkan lebih untuk biaya administrasinya sebagai pengganti jasanya. Kemudian yang kedua, mampu menurunkan reputasi, di mana di Indonesia ini anjak piutang masih belum familiar. Jadi ketika tiba-tiba debitur mengetahui bahwa penagihannya akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, maka akan memunculkan rasa kaget dan turun kepercayaan kepada perusahaan supplier. Dan yang ketiga ini ada risiko penagihan dari perusahaan faktor, di mana terkadang tidak setiap factoring memiliki metode dan pola pikir sesuai bisnis perusahaan kita. Termasuk salah satunya memperlakukan seorang debitur, tentunya tidak masalah bila cara memperlakukannya ini cukup baik. Apa sudah terjawab, Diva Ayudya? Oke, sepertinya sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman izinkan dulu buat dokumen